si Liam Payne ini terjatuh ya dari salah satu hotel di... Katanya itu Liam ini meninggal akibat pengaruh dari obat-obatan. Halo rakyat sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Bersama kami berdua ada Faisal dan Yusuf. Nah, di video kali ini mengingat ada salah satu berita duka datangnya dari artis mancanegara yakni Liam Payne. Ia adalah ex dari One Direction. Atau sebenarnya juga nggak ex juga ya, karena One Direction ini per terakhir tahun 2016 itu sebenarnya nggak mengumumkan secara resmi kalau mereka itu bubar kan sebenarnya. Cuman ya memutuskan untuk berkarir sendiri-sendiri aja untuk sementara. Oke, tapi sebelum lebih lanjut teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, sekilas ya kita ngomongin Liam Payne ini terkait karirnya selama ia ada di industri musik. Ia itu kalau nggak salah memulai karirnya itu pertama kali di X Factor ya, kalau nggak salah tahun 2008. X Factor UK ya. X Factor UK Inggris tahun 2008 waktu itu. Jadi di satu momen yang sama itu dia tuh juga sebenarnya awalnya saingan kan sama member-member One Direction yang lain kayak Zayn Malik, Harry dan lain-lain itu kan. Kemudian sebagai vokal solo ya iya, masing-masing gitu. Kemudian secara manajemen dari dari X Factor itu kemudian memutuskan untuk menggabungkan mereka. Hingga akhirnya mereka ini dipopulerkan, kemudian menerima hal positif dari penonton-penonton atau pendengar-pendengar secara global, hingga akhirnya One Direction bisa terkenal banget gitu sampai sekarang. Jadi memang awalnya ini mereka disatukan lewat program X Factor UK nih ya, tahun 2008 ya. Gitu. Kemudian singkat cerita mereka berkarir, kemudian di tahun berapa ya sampai akhirnya tuh Zayn Malik 2016. Iya, enggak, tapi sebelum Zayn Malik. Kemudian kan awalnya kan posisi mereka berlima. Kemudian si Zayn Malik itu salah satu personil yang cukup populer juga, itu memutuskan untuk bersolo karir. Hingga akhirnya menyisakan 4 orang dan Liam ini salah satunya. Kemudian di tahun 2016 itu menjadi menjadi tahun terakhir mereka berempat ini sebagai One Direction ini secara bersama-sama. Hingga akhirnya Harry bikin solo karir sendiri. Begitupun dengan Liam sendiri juga. Bahkan mereka ketika berkarir secara solo juga mengeluarkan berbagai macam lagu, album, dan itu juga booming ya lagu-lagu mereka. Zayn Malik ada beberapa lagunya yang terkenal, Harry Styles juga, terus termasuk juga Liam Payne ini gitu. Aku sebenarnya dengerin Liam nggak yang seberapa dengerinnya, cuman beberapa kalau lagu One Direction-nya itu dengerin. Sangat dengerin banget itu kan ketika kita itu masa-masa sekolah gitu ya memang. Jadi mereka ini juga booming banget pada saat itu, sehingga pasti mungkin semua orang dengerin sih harusnya. Kayaknya waktu itu barengan sama era-eranya ini deh. Justin Bieber ya? Bukan deh. Era-era di Indonesia muncul boyband. Iya benar. Kalau aku masih ingat kok lagunya itu yang Beautiful Girl atau apa ya? What's Make You Beautiful? Iya itu. Itu di cosplay, di cover sama Kabu Junior. Oh iya deh. Kan? Jadi kan harusnya di era tersebut itu One Direction itu cukup terkenal atau sangat terkenal. Ya memang karena lagi booming ya grup-grup boy group, girl group gitu kan, meskipun dari Indonesia, dari K-pop, apapun dari Western juga ya One Direction ini memang yang populer banget lah pada saat itu. Sebenarnya sampai sekarang lagu-lagunya masih keputar kok. Masih didengerin lah. Secara One Direction secara grup itu udah nggak ngeluarin lagu lagi sampai nggak aktif lah secara grup ya. Atau mungkin kita sudah bisa asumsikan kalau mereka ini sebenarnya bubar. Ya sebenarnya bubar ya, udah bukan hiatus gitu. Iya banyak sih. yang berasumsi seperti itu juga. Karena ya pada akhirnya mereka juga punya single sendiri-sendiri dengan mungkin manajemen sendiri-sendiri juga kan. Kayaknya mereka lebih sukses sendiri-sendiri secara keuntungan gitu. Iya ya. Nah ini kita juga kaget banget sih sebenarnya mendengarkan informasi terbaru ini tentang Liam Payne yang dia ternyata tiba-tiba meninggal ya pada tanggal 17 kemarin ya. Benar. Hari ini ya 17 ya berarti. Itu karena dikabarkan si Liam Payne ini terjatuh ya dari salah satu hotel di daerah mana? Di Argentina. Oh Argentina, sorry ya, di Argentina. Dan bahkan menurut berita yang beredar itu Liam Payne ini meninggal karena jatuh dari balkon lantai 3 hotel tersebut.
Itu sempat dibawa ke rumah sakit juga ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau secara kronologi yang aku baca teman-temannya, kalau aku punya salah, jadi dia itu waktu itu ada semacam tetangga hotelnya. Kita sebut aja tetangga hotel, hotel yang lain gitu yang merasa kalau ada semacam keributan lah di daerah kamarnya si Liam tempat ia menginap itu. Kemudian dari sumber-sumber yang teman-teman juga bisa baca itu katanya itu Liam ini meninggal akibat pengaruh dari obat-obatan dan juga alkohol. Itu jadi nggak akhirnya memutuskan ya untuk apa ya, akhirnya mungkin semacam oleng gitu ya. Iya, tidak stabil badannya, tidak fokus, kemudian ya akhirnya jatuh. Gitu. Nah, setelah jatuh itu sebenarnya itu udah ditelepon nama 911 setempat. Cuman sayangnya pihak medis atau pihak ambulans jalanan itu tidak sempat menyelamatkan nyawa Liam karena lukanya berat ya. Ketika itu langsung tewas. Karena mungkin ya dari lantai 3 tentu saja tidak ini dong, nggak pendek dong lantai 3, jadi apalagi posisi jatuhnya seperti apa kan? Nah kita juga nggak tahu kan ya, jadi akhirnya mungkin menyebabkan luka-luka yang cukup berat sehingga langsung tewas di tempat ya. Hingga per hari ini masih diinvestigasi kasus ini teman-teman, apakah benar ada dugaan tersebut itu terkait menggunakan obat-obat terlarang dan atau alkohol itu ya. Apakah benar, itu masih diinvestigasi. Dan ini si Liam itu liburannya berarti sama si pacarnya itu ya? Kurang tahu sih kalau kurang tahu juga ya. Oke, itu masih diselidiki lah ya berarti ya, bagaimana kronologi yang terjadi pada saat itu. Yang jelas kita berdua juga turut berduka cita atas meninggalnya Liam Payne ini, karena dia juga ya bisa dibilang menemani lah ya masa-masa remaja kita dulu dengan karya-karya dari One Direction tentunya. Benar. Dan juga karya-karya yang ia solo karirkan. Iya benar. Beberapa lagu-lagunya ini aku pertama kali mendengarkan lagu Liam sendiri yang kolaborasi sama Quavo. Yang lagu pertamanya kalau nggak salah, iya gitu. Dan itu memang lagunya juga cukup populer waktu itu ya. Cukup populer, banyak diputar-putar di manapun, di mall-mall, di radio ya. Jadi kayak kita akhirnya sering denger dan memang lagunya bagus sih. Tapi kalau Genji sepertinya Genji sekarang kayaknya kurang tahu ya. Strip Down itu kira-kira tahun berapa ya? Rilisnya mungkin kita bisa cek langsung ya di salah satu YouTube Liam Payne ini. Kita akan nontonin bareng-bareng sambil mengenang ya si karya-karya dari Liam Payne ini gitu, teman-teman. Ini lagu terakhir yang dirilis Liam Payne di akun YouTube-nya ya. Judulnya adalah Teardrops. Berarti tangisan yang jatuh tercurah, air mata apa yang ya? Jatuh. Iya. Gitu. Wah, ini menjadi lagu terakhirnya dia ya malah. Walaupun 6 bulan yang lalu, tapi mungkin kita juga nggak tahu yang lagu diskografinya, kayak yang di Spotify-nya gitu. Cuman ini yang ada di YouTube-nya terakhir itu dia tuh upload ini teman-teman, Liam Payne, judulnya Teardrops tapi yang versi akustik. Ya, kita coba dengerin lah ya, karena aku sendiri sejujurnya juga belum dengerin. Iya, aku juga belum dengerin sih. Aku juga penasaran lagu-lagunya yang lain. Lihat lagunya, dengerin. Oh, kayaknya pernah denger sih. Oh iya? Kayaknya ya, kayak sekilas lewat gitu. Lagu sedih ya ini memang. Lagu-lagu galau gitu ya. Bagus suaranya. Iya bagus bro. Ini kira-kira Liam Payne ini umurnya udah berapa ya sekarang? 30-an ya? 31. 31 tahun tapi berhenti. Maksudnya nggak jalan lagi karena udah meninggal. Masih enak suaranya ya. Meskipun mungkin apa ya, dulu kan mungkin dia masih muda gitu ya. Masih muda ya, berarti 7 tahun yang lalu. 31 kurangnya 7 berapa? 20. Iya, ketika mereka ikut 24 kan. 20-an lah ya. Iya. Dan kualitas suaranya nggak menurun cuy, gila. Enggak sih, mungkin karena ini versi akustik coy, makanya iya benar, jadi lebih galau. Dan menurut kabar yang beredar juga kita sempat baca ya, kalau ternyata di sebelum si Liam Payne meninggal ini, di tahun sebelumnya itu 2023 dia juga sempat mengalami sakit ginjal ya. Sakit ginjalnya waktu dia itu berlibur bersama si pacarnya itu ke Milan kalau nggak salah, ke Italia. Dan setelah itu mungkin dia rilis lagu ini ya mungkin ya. Iya, tahu gue. 6 bulan yang lalu kan ini soalnya. Jadi pada 6 bulan yang lalu masih tahun ini dong. Iya, nah itu kan 2023 berarti. Jadi setelah dia sakit itu mungkin ya. Jadi sebenarnya dia juga udah struggle lah ya dengan sakitnya ginjal itu. Ngomong-ngomong tentang sakit, sebenarnya dia juga kalau aku baca berita-berita yang lain itu sempat sakit, tapi sakit sakit mental. Kayak punya semacam beban mental yang cukup keras yang ia alami gitu. Adalah beberapa berita-berita yang ngungkit tentang hal itu. Iya, merumorkan itu seperti itu. Ya kita tunggu saja ya bagaimana kronologi yang sebenarnya, apa penyebab sebenarnya Liam Payne ini harus jatuh dari balkon gitu kan. Apakah dia ada orang lain yang mendorong, kita juga nggak tahu kan. Atau mungkin memang ya pengaruh dari obat-obatan atau alkohol yang bikin dia akhirnya nggak sadar gitu. Atau kalau bisa dibilang, kalau orang kita ngomongnya kayak ngelindur gitu kan dia. Ngelindur ya. Jadi akhirnya dia sampai bisa jatuh.
Keren sih. Keren, Cocok keren. ya buat suasana akhir nih. Dan Sedih kita juga lihat banyak juga teman-teman fans atau penggemar ya di sana di luar negeri yang juga akhirnya berkumpul melakukan doa bersama gitu untuk Liam Payne ini. Karena ya gimana dia punya karya yang juga apa ya mempengaruhi kehidupan kita gitu kan. Sempat nemenin kita di masa-masa kita muda. Saat kita lagi asik-asik kita ada lagu dari One Direction yang bisa apa ya menambah keasikan dari kegiatan kita pada saat itu. Kalau galau-galau juga ada lagu kayak Little Things dulu di One Direction juga yang mungkin menemani kita ketika lagi galau gitu kan. Jadi kita harus berterima kasih banget juga sama Liam Payne ini atas karya-karya yang udah diberikan lah sama dia untuk kita semua gitu. 31 tahun masih muda loh bro. Sebenarnya masih muda ya. Ya Tapi ya takdir lah ya. sudah berkata lain ya. Tapi kalaupun memang benar bagaimana. karena pengaruh obat-obatan, alkohol dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan hal yang mengagetkan di industri musik ya, apalagi di luar musik negeri ya, gitu. benar-benar di Musik Hollywood barat gitu. Karena mereka kerap identik dengan dunia Dunia gelap seperti itu seperti memang iya liberalisme ya. Ya, sepertinya itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini yang mengenang beberapa karya-karya dari Liam Payne ini lah ya. Kalau teman-teman mungkin nggak sempat tahu lagu-lagu dari Liam Payne atau nggak ngikutin One Direction seperti apa itu, dia itu ya orangnya seperti itu. Iya, dan bagi fans-fans dari Liam Payne juga kita ini ya harus bersabar lah ya. Berarti kita nggak bisa dengerin lagi karya-karya dari Liam Payne, tapi ya nggak apa-apa kalau memang sudah takdir, Tuhan juga sudah berkehendak ya, kita bisa apa gitu kan. Harus bersabar ya guys teman-teman. Jangan bersedih. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar gak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Yusuf juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.